small habits ini dalam hidup kita, saya rasakan bagaimana dinamika kita selama ini. Barangkali paparan ini bisa membantu bagaimana menempatkan itu. Jadi ini saya beri judul kebutuhan kita sebagai manusia. Kebutuhan pokok kita itu apa? Bisa dibedakan antara keinginan dan kemauan. Keinginan itu sebenarnya ya ingin, tetapi apakah mau? Belum tentu. Contoh, saya itu pengen minum minuman yang manis. Pengen. Tetapi karena saya sedang puasa, saya tidak mau. Gitu ya. Atau orang yang sedang diet, sangat ingin, tetapi karena komitmennya kuat, saya tidak mau. Tapi di luar itu, saya mau melihat kalau teman-teman ditanya kebutuhan pokok kita, kebutuhan pokok manusia itu apa? Pernah diajari nggak waktu di sekolah? Sandang, pangan, papan. Oke, persis itu yang mau dikatakan di sini Rina. Sandang, pangan, papan. Tetapi anehnya, kalau semua ini tercukupi, bahkan berkelimpahan, kira-kira orang itu masih mencari-cari nggak tahu? Adakah sesuatu yang pengen dicari terus? Masih. Apa kira-kira, Rin? Sulit? Kejelasan hidup. Kejelasan. Oke, itu persis, bagus. Jadi intinya, mungkin teori 3 hal ini, sandang, pangan, papan itu tidak bisa menjawab kebutuhan pokok kita yang lebih esensi manusia. Karena meskipun ini tercukupi, orang itu masih mencari. Sebenarnya yang dicari itu apa? Saya mau melihat gini, yaitu adalah kebahagiaan. Ya, saya melihat bahwa kebutuhan pokok yang esensi itu adalah kebahagiaan. Ada orang yang kaya, tapi dia belum kecukupan. Karena apa? Karena dia belum bahagia. Bahkan keluarganya berantakan bisa. Tetapi ada orang yang tidak punya, tapi hidupnya bahagia dan tidak mencari-cari lagi. Itu loh sebenarnya kalau bagi saya, kalau merefleksikan itu ya. Tapi kalau mau dilihat dari kerangka perspektif filsafat, ada tokoh filsafat klasik yang mengatakan bahwa esensi motif tindakan setiap manusia itu adalah mencari kebahagiaan. Ada kata-kata mutiara bagus yang pernah saya baca di sana, semakin jiwa seseorang kaya secara batiniah, maka semakin sedikit kebutuhan mewah yang dibutuhkan untuk penampilan luar tubuhnya. Kebetulan saya ada foto ini yang pernah saya ambil dan kok kayaknya pas ini foto ini ditampilkan untuk mewakili kata-kata itu. Lanjut. Nah ini ya, nyatanya banyak orang serba ada tetapi tidak bahagia. Itu yang saya jelaskan tadi. Lalu berikutnya, lalu apa kebahagiaan itu? Ini tadi yang saya jelaskan, motif tindakan kita manusia itu adalah mencari kebahagiaan, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek itu misalkan adalah kita sering malas untuk melakukan sesuatu. Misalkan seorang pelajar itu malas belajar, karena apa? Pengennya itu yang senang, dan dikira yang senang itu membahagiakan, maka dia malas untuk belajar misalkan. Atau kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan itu sebenarnya kan memilih yang hanya soal senang saja. Sebenarnya pada dasarnya itu mau bahagia. Tetapi yang jangka panjang adalah orang-orang yang melakukan sesuatu tanda kutip investasi. Misalkan belajar TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi bisa lebih dari 20 tahun. Mengapa mau melakukan? Demi kebahagiaan jangka panjang, karena kalau tidak belajar, bodoh, ketinggalan, tidak bisa meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apakah yang membuat tidak bahagia itu? Nah, pertanyaannya sering kalau ditanya seperti ini adalah memiliki persoalan hidup. Tapi bagi saya kayaknya bukan. Karena selama masih hidup itu selalu akan ada masalah. Sebelum kita mati itu akan selalu ada masalah. Dan realitasnya banyak orang menemukan kebahagiaannya. Artinya apa? Kebahagiaan itu tidak bertentangan dengan masalah atau persoalan hidup. Artinya
kebahagiaan dan persoalan hidup itu bisa berjalan beriringan. Lalu yang ketiga, kalau begitu, kalau meskipun kita memiliki masalah-masalah, bagaimana caranya tetap bisa bahagia? Nah, ini yang nanti akan mengantar kita pada 7 habit tadi. Saya mau bertolak dari realitas kita. Kita selalu memiliki persoalan, selalu memiliki masalah. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan? Yang saya namai kebahagiaan itu bukan soal kesenangan loh ya. Kesenangan itu lebih pada keinginan. Pengennya yang enak-enak. Tapi bahagia itu yang otentik, yang dalam, yang esensi. Nih, 2 tahap supaya bahagia. Tahap pertama itu harus memahami kebahagiaan itu apa. Memahami bahwa kebahagiaan yang pertama bukan produk langsung. Artinya apa? Kebahagiaan tidak dapat dikejar untuk diperoleh secara langsung sebagaimana halnya pangan, papan, pengetahuan. Kalau kita lapar, kita pengen makan, maka kita pergi ke dapur, ke ruang makan, lalu ambil, kita dapat makanan. Kalau di depan rumah kita itu ada pohon jambu atau rambutan, kita pengen jambu atau rambutan, kita datang, lalu kita ambil, kita dapat jambu atau rambutan. Tetapi kalau kita butuh kebahagiaan, kita mau datang kemana? Kan nggak ada loh. Saya mau kebahagiaan lalu datang di mana? Nggak ada pohon kebahagiaan. Datang ke pohonnya nggak ada. Karena apa? Karena kebahagiaan itu bukan produk langsung. Saya ingin lalu saya bisa mendapatkan. Bukan seperti itu. Lebih jauh dijelaskan di poin yang kedua, kebahagiaan adalah hal yang kita peroleh dari melakukan hal lain. Artinya kita baru memperoleh kebahagiaan jika kita melakukan tugas atau laku hidup yang mengandung nilai-nilai prinsip hidup. Nih, yang paling bawah ini yang harus ditekankan, nilai-nilai atau prinsip hidup. Jadi, kebahagiaan itu tidak bisa diperoleh secara langsung dengan cara meminta, tetapi harus melakukan. Misalkan, nilai-nilai prinsip hidup itu apa? Pengorbanan atau kerja keras. Aku mau mendapatkan nilai yang baik dan lebih dari nilai yang baik, pelajaran-pelajaran bisa aku terapkan dalam hidupku. Caranya bagaimana? Aku harus berlatih, belajar dan berlatih. Belajar dan berlatih itu tidak ada yang mudah, seringkali mengalami kesulitan. Seorang yang mau berlatih gitar, mau berlatih atletik atau untuk olimpiade itu, latihannya mereka mengatakan minimal 10.000 jam selama 1 tahun. Jadi tindakan mereka yang berlatih itu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan. Atau hal yang sederhana, misalkan kalau konteksnya orang-orang muda atau anak-anak yang belum mandiri ya, itu mereka misalkan membantu orang tua, lalu mereka mendapatkan pujian yang material, dapat uang saku, itu kan bentuk-bentuk kebahagiaan. Nah, seperti ini. Jadi tahap pertama adalah memahami bahwa kebahagiaan bukan produk langsung, tetapi harus dengan melakukan hal yang lain. Saya rasa ini sangat mudah ya, bisa ditangkap. Setelah ini masuk yang kedua. Tahap yang kedua adalah meningkatkan tools manusia. Tools itu kan kata benda, tapi kenapa ditingkatkan? Karena ini mengandung ini. Ada kata sifatnya, kecerdasan. Kata benda cerdas itu kan kata sifat, kecerdasan menjadi kata benda. Kecerdasan manusia itu yang harus ditingkatkan. Ngomong-ngomong tentang kecerdasan, apakah ada yang tahu kecerdasan manusia itu apa saja? Mungkin sudah pernah dengar, apakah ada? Atau sekedar sebutkan saja, apakah ada yang tahu? IQ, EQ, SQ. Oke, 3 itu ya varian. IQ? Ya Pak, nyangkut IQ, EQ, sama SQ. Oke. Itu sebagian, masih ada kurang 1 varian, akan saya tunjukkan ya. Tapi itu hal yang, nah ini yang pertama. Yang pertama adalah physical quotient atau kecerdasan fisik. Ini yang dilupakan orang. Yang kedua dan seterusnya sama seperti yang varian tadi sebutkan, intelligence quotient atau IQ, emotional quotient atau EQ, dan yang terakhir spiritual quotient atau SQ. Kita mau membahas sekilas satu-satu. Dari pertama, kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik itu apa? Ya fisik kita.
jiwa kita itu ditopang oleh fisik. Contoh ya, jantung. Jantung kita itu memiliki kecerdasan sehingga tanpa kita perintah, dia sudah bekerja. Selama kita hidup, dia akan bekerja sendiri. Contoh yang lain, sistem imun tubuh. Kalau ada virus, ada bakteri masuk, kita mungkin tidak sadar, tapi tubuh kita itu sudah punya sistemnya, kecerdasannya sendiri. Bahkan orang yang imunnya tinggi seperti ini, virus corona ini ya, dia merasa tidak sakit dan bisa sembuh sendiri. Itu karena ada kecerdasannya sendiri. Lalu kecerdasan fisik itu bisa dibina atau dikembangkan dengan cara apa? Olahraga teratur. Ini penting. Makan makanan sehat, ritme hidup yang sehat juga. Ini saya rasa sudah biasa ya teman-teman kita pahami, cuman seringkali kita melupakan cara membina ini. Ingat, hidup kita itu tergantung juga dengan fisik. Kita tidak bisa mengabaikan aspek fisik kita. Tubuh kita sakit, kita sudah nggak bisa apa-apa. Meskipun mental kita tinggi, tetapi pasti akan selalu ada keterbatasan, menjadi hambatan kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kecerdasan intelektual. IQ itu sering digembor-gemborkan ya. Kalau kita tes, harus tes IQ, tapi tes yang lain seringkali kita tidak melihat. IQ ini terkait dengan kemampuan otak kita. Ada otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu soal yang rasional, tentang hidup studi, pendidikan, matematis, seperti itu. Kemudian yang otak kanan itu lebih ke seni atau humanis. Kita mengembangkan IQ dengan cara belajar seperti biasa, membaca, pengetahuannya luas, membaca surat kabar. Saya rasa ini mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, ini mulai banyak ada kesadaran orang, tetapi juga jarang. EQ atau kecerdasan emosi itu menyangkut apa? Rian saya rasa sudah familiar. Yang pertama itu soal pengenalan diri. Pengenalan diri yang bisa kasat mata itu soal talenta atau bakat-bakat itu ya. Tetapi yang tidak kelihatan itu ya kelebihan dan kelemahan diri, potensi-potensi atau hal-hal yang aku miliki itu apa loh? Itu hal-hal yang kelebihan. Kelemahan-kelemahan itu kalau di dalam bahasa latihan rohani itu ini loh, kecenderungan kodrati. Sebelum kita masuk ke pembedaan roh baik dan roh jahat, kecenderungan kodrati itu misalkan suka marah atau sensitif, artinya merasa mudah merasa salah. Maka kalau orang yang sudah sadar dengan kelebihan dan kelemahan dirinya, dia akan bisa mengontrol dirinya itu akan lebih mudah. Oh, aku tahu bagian ini lemah, maka jangan kasihkan ke aku, ini kasihkan ke orang lain. Jadi ada kesadaran itu. Ini soal emosi juga ya, perasaan-perasaan, rasa marah, senang, dan lain sebagainya. Lalu ini juga menyangkut tentang relasi, persahabatan. Ini kan soal hati juga ya, persahabatan. Kemudian soal perbedaan. Jadi toleransi itu juga bagian dari kecerdasan emosi. Dan yang terakhir, ini yang sangat jarang dilihat atau disadari orang adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa? Yang mewakili sini saya menempatkan menulis jurnal atau menulis refleksi, memaknai hidup. Karena apa? Kecerdasan spiritual itu adalah soal pemaknaan hidupku yang bermakna, kebermaknaan diriku. Misalkan ada orang yang merasa kesepian padahal keluarganya selalu ramai, kalau di tengah teman-teman juga merasa seperti itu. Ini kan soal eksistensi diri atau esensi gitu loh, tentang rasa penuh. Ini persis tadi yang disebutkan oleh Rina. Kalau kebutuhan pokok sandang pangan papan tidak mencukupi, apa yang mau dibutuhkan? Nah itu tadi jawabannya Rina itu masuk ke bagian ini. Ini soal rasa bermakna. Lalu rasa bermakna itu juga terkait dengan pilihan-pilihan kita. Seringkali banyak orang memilih seperti itu. Lalu orang memilih dengan sadar karena aku merasa ini jalanku. Pilihan-pilihan hidup, pilihan-pilihan yang seringkali sulit. Rasa gelisah itu sebenarnya indikasi orang mencari eksistensi diri, teman-teman. Eksistensi dalam arti untuk mencapai makna tadi ya.
Jadi kalau kita nggak pernah gelisah, selalu baik-baik saja, itu sebenarnya juga ada sisi tidak normalnya sebenarnya. Itu ya. Lalu ini, rasa mencari makna itu seringkali diekspresikan dengan menjelajah, ada di alam. Kalau kita bisa mengagumi keindahan, mengagumi kemegahan, keagungan, apalagi soal ciptaan itu kan itu terkoneksi ya. Terkoneksi antara aku dengan yang transenden, dengan kekuatan yang dahsyat besar gitu loh. Nah, ini nanti kecerdasan spiritual yang saya katakan ini lebih secara umum bagi orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Tetapi kecerdasan spiritual bagi orang yang beragama mengenal Tuhan ini adalah soal relasiku dengan Tuhan. Nanti di bagian akhir akan saya jelaskan lagi. Nah, sekarang yang penting ini teman-teman, 4 kecerdasan ini memiliki hubungannya. Ini tadi SQ, EQ, IQ, dan PQ. Hubungannya apa? Jadi kita membacanya dari atas. Yang paling atas itu mempengaruhi yang bawah-bawahnya. Yang atasnya mempengaruhi yang bawah-bawahnya. Jadi pertama, kecerdasan spiritual itu mempengaruhi kecerdasan emosi. Kemudian kecerdasan emosi itu juga kecerdasan spiritual mempengaruhi kecerdasan emosi, kemudian intelektual dan psikis juga. Kecerdasan emosi juga mempengaruhi kecerdasan intelektual dan kecerdasan fisik. Kecerdasan intelektual mempengaruhi kecerdasan fisik. Jadi ada semacam hierarki. Hierarki itu derajat yang paling atas itu mempengaruhi yang bawah sampai yang ke bawah-bawahnya. Artinya apa? Seringkali yang diagung-agungkan itu adalah IQ. Ada orang pintar yang diagungkan, tetapi ketika emosinya jelek, kecerdasan emosinya kurang, sebenarnya dia lebih rugi. Nah, sekarang itu kalau di perusahaan-perusahaan, bukankah kalau mencari kandidat pegawai ada yang mulai memperhatikan Facebook toh? Lihat Facebook itu atau media sosialnya. Kalau dia orang yang mengumpat-umpat, orang yang terlihat bahwa emosinya labil, biasanya perusahaan akan mempertimbangkan lagi. Itu bukti bahwa kecerdasan emosi itu sekarang lebih dipertimbangkan, dan memang seperti itu. Contoh, misalkan orang yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan gitu ya, sudah habis banyak lalu dia tidak jadi, akhirnya apa? Stres itu karena kecerdasan emosinya tidak baik. Atau orang yang memiliki perasaan yang tidak tenang bertahun-tahun, akhirnya jadinya apa? Psikosomatis itu apa? Fisiknya yang terganggu, dia sakit karena emosinya. Demikian juga soal kecerdasan spiritual. Nah, soal kecerdasan spiritual teman-teman, saya sekarang meminta teman-teman untuk melihat video yang tadi. Lalu silahkan diamati kecerdasan spiritual yang ada di sana. What do you want from us? My money! My property! We have no money. I am tired of waiting. There are 50 children in there. My children have the right to eat too. Get them to open the door, or I'll break it down! You've already threatened that. Open the door. The flour too, and the sugar. I will leave you some rice. God bless you. I am taking away all you have. Why don't you curse me? How can I curse you when God loves you?
Ada yang mau membagikan perasaannya ketika melihat film itu setelah ada pemaparan ini? Perasaannya terenyuh dan tertegun. Oke, bagian mananya Varian? Bagian terakhirnya. Oke. Bagian aku mengutukimu, padahal Allah mencintaimu. Oke. Bisa mengkaitkan dengan 4 kecerdasan ini Varian? Ya, semakin orang bisa merefleksikan hidupnya, spiritual SQ-nya bagus, ya emosionalnya semakin mudah terkontrol. Oke. Termasuk ya IQ-nya sih sebenarnya nggak kelihatan ya. Iya. Tapi dari SQ-nya sama IQ-nya tuh sangat terkait sih. Melihat dia tenang aja gitu. Oke. Baik teman-teman, saya hanya mau menunjukkan bahwa ini pentingnya kecerdasan spiritual. Kalau saya katakanlah sekali lagi, dalam hidup kita sebagai orang yang beragama, memiliki agama, kecerdasan spiritual adalah relasi kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kita butuh memiliki kecerdasan spiritual. Kita butuh membangun hidup rohani kita sebagaimana kita membangun intelektual kita, IQ yang sering kita gembor-gemborkan, dan juga tubuh kita berolahraga, makan makanan sehat yang juga sering kita abaikan, dan yang sering juga tidak kita kenal tentang kecerdasan emosi. Jelas ya itu ya. Jadi kalau di dalam film tadi saya juga mengesan bahwa kita bisa melihat tadi tokohnya adalah Ibu Teresa, dan kalau kita melihat Ibu Teresa seorang Kristiani, seorang biarawati, dia memiliki relasi dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu yang mewarnai hidupnya. Sehingga kalau tadi dalam film terlihat jelas, dalam tekanan, bahkan tekanan fisik, diancam. Orang biasanya ketakutan sangat besar toh, seperti itu. Kalau orang takut, misalkan berpidato takut, secara fisik yang terjadi apa? Keringat dingin. Itu kan berarti fisiknya sudah terpengaruh. Lalu dia malah ngomongnya sana sini seperti tidak terkontrol. Itu IQ-nya yang terpengaruh ketika emosinya juga sudah kurang baik. Kecerdasan spiritual di sini dalam Ibu Teresa tadi saya melihat bahwa emosinya menjadi begitu tetap damai, tenang. Bahkan dia tidak mengutuki. Logikanya, nalarnya diperlakukan seperti itu orang mengutuki. Tapi karena apa? Aku percaya bahwa kamu itu dikasihi Tuhan. Orang yang menyerang tadi kan sebenarnya dia sadar bahwa dia salah toh. Dia mengatakan, harusnya kamu mengutukiku karena aku merampas segala yang kamu miliki. Dan kecerdasan spiritual Ibu Teresa menjawab, bagaimana mungkin aku mengutukimu sedangkan Tuhan itu mencintaimu. Saya mau menunjukkan ini ya, kita butuh meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, catatan tentang SQ itu ini. Sudah saya katakan bahwa SQ itu kebutuhan kita manusia. Lalu SQ bagi orang beragama adalah kehidupan rohani. Dan dalam bahasa Kristiani, SQ adalah cara berelasi dengan Allah. Inilah spiritualitas. Spiritualitas Ignatian, Fransiskan, dan lain sebagainya. Itu cara berelasi dengan Allah menurut, kalau Ignatian ya Ignatius Loyola, kalau Fransiskan ya Fransiskus Assisi, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada banyak cara berelasi dengan Allah. Ini contoh-contohnya seperti tadi. Lalu kita menginjak yang bagian akhir, ini. Kecerdasan 1, 2, 3 itu adalah soal kecerdasan yang dimiliki makhluk hidup hampir semuanya, tapi yang pertama kecerdasan fisik itu hanya kecerdasan fisik dimiliki oleh semuanya, tumbuhan, hewan, manusia. Tetapi kecerdasan intelektual dan emosi kalau tidak salah hanya dimiliki selain pohon, kita juga punya. Tetapi yang khas manusia itu hanya kecerdasan spiritual. Lalu saya mau menempatkan 7 habit itu mau ditempatkan di mana? Menurut pengalaman, kalau orang yang tidak biasa dengan hidup rohani, masuk dalam kehidupan rohani itu berat. Karena apa? Secara fisik apalagi psikis dia tidak disiapkan. Artinya apa? Untuk membangun hidup rohani itu
ibarat menanam tadi seperti Rina tadi, tanahnya itu harus digemburkan dulu. Kalau tanahnya keras, kamu diajak untuk mengolah hidup rohani juga akan sulit. Contoh konkretnya begini, orang bisa berdoa, bisa berdevosi, bisa mengatakan bahwa Tuhan atau Allah itu baik, tetapi ketika dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, emosinya sangat labil, dia mengutuki keluarganya, mengutuki hidupnya. Menurut saya, mengatakan bahwa Tuhan Allah itu baik, itu hanya kata-kata klise saja, hanya masuk di otak, tetapi dalam hati tidak. Karena apa? Sifatnya menjadi mendua. Bisa ditelusuri seperti itu. Kalau Tuhan memang baik, kenapa kok aku diciptakan di keluarga seperti ini, lingkunganku seperti ini, hidupku seperti ini, kan seperti itu. Tetapi kalau orang sudah bisa berdamai, bisa mensyukuri hidupnya, aku yang penuh potensi, aku yang bisa mengendalikan diri, aku akhirnya meskipun hidupku seperti ini, aku bisa memiliki banyak teman, dan aku mengembangkan bakatku. Akhirnya orang bisa bersyukur, lalu bisa mengalami Tuhan itu sendiri, masuk ke dalam hidup rohani itu juga akan lebih mudah. Mengapa orang sulit masuk hidup rohani? Karena hidupnya sendiri banyak resistensi atau penolakan-penolakan itu loh. Nah, disinilah 7 Habits itu menurut saya itu adalah untuk menyiapkan atau meningkatkan kecerdasan 1, 2, dan 3. Kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosi, meskipun nyerempet-nyerempet sedikit, menyentuh sedikit lah tentang kecerdasan spiritual ini. Jadi dengan kita berlatih dalam 7 Habits ini, kita sedang menyiapkan tanah kita jika suatu saat siap untuk masuk ke dalam kehidupan rohani. Percayalah, kalau kita bisa berlatih 7 Habits ini dan bisa menemukan diri kita sendiri, kita itu nanti akan terkoneksi dengan makna kok. Dan terkoneksi dengan makna ini adalah soal kecerdasan spiritual. Dan di sini dijelaskan konsep kebahagiaan tadi. Kebahagiaan bukan produk langsung. Ya, kita perlu melatih dengan langkah-langkah bayi itu. Langkah-langkah bayi itu bagian dari usaha kita memperoleh kebahagiaan. Tanpa usaha, kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita tidak sampai pada kebahagiaan. Jadi 7 Habits adalah pengolahan kecerdasan 1-3, pengantar masuk ke kecerdasan spiritual.